Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Azhar, anak-anak kelas 4A dan B. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga. Amin. Nah, untuk kali ini Pak Azhar akan membahas materi terakhir di bab 3 sejarah Muhammadiyah. Yang kemarin kita terakhir sudah membahas sampai bidang sosial, dan masih ada 2 lagi, yaitu yang pembaruan Muhammadiyah dalam bidang penerbitan dan kesehatan. Nah, 2 ini akan menjadi materi terakhir di bab 3 kemuhammadiyahan. Nah, insya Allah untuk minggu depannya lagi dan seterusnya mungkin ada soal latihan ataupun mengerjakan LKS atau juga nanti ulangan harian. Nah, sekarang anak-anak silahkan dibuka buku paketnya, halaman berapa? Halaman sosial. Sekarang penerbitan halaman 57 ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, ada gambar majalah Suara Muhammadiyah. Nah, mungkin anak-anak yang orang tuanya berlangganan atau sering membaca, anak-anak pasti tahu majalah ini, Suara Muhammadiyah. Ini terbitan dari Muhammadiyah sendiri. Nah, yuk sekarang Pak Azhar masuk ke materi pembaruan Muhammadiyah dalam bidang penerbitan. Nah, dakwah dalam bentuk media cetak atau penerbitan telah dilakukan sejak tahun 1915. 3 tahun setelah Muhammadiyah didirikan. Nah, jadi pada tahun 1912 Muhammadiyah berdiri, tetapi setelah itu jarak 3 tahun, tahun 1915 Muhammadiyah sudah memulai dakwahnya, bukan hanya melalui ceramah atau melalui pendidikan, tetapi sudah mulai menggunakan apa? Penerbit atau melalui tulisan-tulisan. Kalau sekarang ya gampangnya seperti majalah, terus mungkin dulu ya cuma selebaran itu. Pendiri majalah Suara Muhammadiyah diprakarsai oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi yang memimpin, yang awalnya mencetuskan adanya Suara Muhammadiyah ini, majalah Suara Muhammadiyah, adalah Kyai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Menghadapi tantangan globalisasi dan dampak kehidupan umat Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa berinovasi dan mengembangkan model-model dakwah yang lebih luas. Nah, ini salah satunya model dakwah yang diperluas, digampangannya itu apa ya? Ini sudah melalui bukan hanya melalui lisan seperti Pak Azhar jelaskan tadi, tapi sudah melalui lisan yang itu nanti bisa dijangkau oleh orang banyak. Nanti sekiranya kalau pada zaman dahulu tidak semua orang bisa melihat acara atau televisi, mungkin di televisi menayangkan dakwah atau ceramah. Nah, kalau orang yang tidak punya, otomatis tidak bisa melihat dakwah atau melihat nonton televisi. Tetapi Muhammadiyah punya cara lain, yaitu dengan menerbitkan majalah yang mungkin pada saat itu harganya lebih terjangkau, lebih murah daripada televisi. Bisa dibeli, mungkin diselebarkan secara cuma-cuma, silahkan orang umum boleh membaca. Itu pada zaman dahulu. Tetapi pada zaman kita sekarang patut kita bersyukur. Nah, anak-anak bisa mencari ilmu, mencari wawasan lebih mudah. Bisa melalui HP yang kapanpun anak-anak bisa mencarinya. Dari internet pun bisa. Meskipun dari internet, anak-anak juga harus berhati-hati. Tidak semua yang dari internet itu sumbernya benar. Belum tentu itu 100% benar. Barangkali itu cuma buatan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu sekiranya anak-anak mencari seumpama ilmu pengetahuan di internet, di Google, mohon
kalau bingung atau lebih baiknya minta didampingi oleh orang tua. Nanti sambil nanya, ya ini benar enggak ya seperti ini bun, ini benar enggak bun seperti ini. Nah itulah fungsinya anak-anak berhati-hati dalam mencari pengetahuan atau ilmu di internet. Lalu dengan memperluas teknologi multimedia untuk kepentingan dakwah. Nah, berarti Muhammadiyah juga punya multimedia ya. Multimedia ya seperti gambarannya ya, punya saluran TV, punya saluran radio juga seperti itu ya. Jadi tidak cuma melalui majalah. Untuk saat ini Muhammadiyah punya siaran radio sendiri, Radiomu. Nanti di TV juga ada namanya TVmu. Nah itu yang mengelola warga Muhammadiyah sendiri. Kalau televisi itu ada dua ya. Yang satu itu TVmu, yang satu Adi TV. Itu murni milik Muhammadiyah. Mungkin anak-anak bisa mencari, minta carikan ayahnya, mau lihat TVmu, isinya apa toh Pak? TVmu sama Adi TV itu. Nah isinya Pak Azhar pernah lihat itu ada ya berita, mungkin ada dakwah, ceramah yang berlandaskan atas ajaran Nabi Muhammad, tentunya dari golongan Muhammadiyah. Seperti itu ya. Lanjut di halaman 58. Nah ini sudah Pak Azhar terangkan ya di 58. Saat ini dakwah Muhammadiyah dikembangkan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Suara Muhammadiyah hadir dalam website dan aplikasi Android. Di samping itu masih banyak media yang dikembangkan Muhammadiyah seperti TVmu dan radio komunikasi. Nah ini sudah diterangkan Pak Azhar tadi ya. Jadi dalam bidang penerbitan tadi yang diterbitkan apa aja? Majalah. Judulnya apa? Suara Muhammadiyah. Lalu di bidang teknologi ada apa? Ada TVmu, ada saluran radio, ada Adi TV itu yang berbasis multimedia. Ada 3. Lalu kita lanjut yang ke terakhir, pembaruan Muhammadiyah dalam bidang kesehatan. Nah anak-anak pasti sudah tahu ya, karena kemarin sudah Pak Azhar singgung. Bidang sosial juga masih berkaitan dengan bidang kesehatan. Apa itu Pak? Dalam hal menjaga kesejahteraan warga Muhammadiyah, diantaranya apa? Dengan mendirikan klinik, dengan mendirikan PKU. Nah anak-anak masih ingat ya, PKU itu nama dahulu. Kalau sekarang namanya berubah menjadi PKU. Kalau PKU kemarin apa? Kepanjangannya di buku ada, bisa dilihat di halaman 58. Pertolongan kesengsaraan umum. Tapi ejaannya itu masih ejaan lama ya. Anak-anak bisa lihat sendiri di buku. Kepanjangan aslinya PKU. Tetapi sekarang sudah berganti nama menjadi PKU, Pembina Kesejahteraan Umat. Nah, PKU sendiri itu mulai didirikan pada tahun 1923 dengan maksud menyediakan layanan kesehatan berupa klinik dan poliklinik bagi kaum duafa. Kaum duafa itu yang tidak mampu. Seiring dengan waktu, nama PKU berubah menjadi PKU, Pembina Kesejahteraan Umat. Saat ini klinik dan poliklinik yang didirikan Muhammadiyah menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Nah ini sudah cukup jelas ya untuk yang PKU di bidang kesehatan. Seumpama besok ada soal PKU termasuk dalam pembaruan Muhammadiyah dalam bidang apa? Kalau kalian menjawab sosial itu benar, kalau kalian menjawab kesehatan juga benar. Silahkan dipilih ya. Dah cukup ya materi untuk bab 3 ini. Kita lanjutkan setelah anak-anak nanti ada latihan soal maupun ulangan harian. Cukup sekian dari Pak Azhar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.